weekend. Take it back to when we said just friends. Don't wanna tell you something new. I never said I fall for you. I want it better than the weekend. You can't show me just what I'm missing. Pretend. Don't wanna tell you something new. I never said I fall for you. We don't gotta fix it. Nothing that I'm missing. I don't know if we went wrong. Shouldn't have to take this long. Wasting my days away, wishing we'd fall through. And I told you I want it better than the weekend. Hari ini jalurnya akan dimulai dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan yang kita sepakati bersama dan diskusikan bersama-sama. Jadi kita diskusi bersama-sama untuk mencapai kesepakatan kelas. Oke, masuk ke ruangan kelas. Nah, kan hari ini kita telat. Jika telat, kesepakatan kelas apa yang akan kita sepakati? Nah, kalau telat membaca Indonesia Raya. Oh ya silakan. Jadi kita sepakati ketika datang terlambat membaca Pancasila sama nyanyi Indonesia Raya. Apalagi kesepakatan kelas biasanya yang ada dalam kelas? Ada yang tahu? Yang nggak bawa Asmaul Husna baca surat pendek. Apa ada lagi? Ada lagi? Yang nggak bawa buku? Gimana yang nggak bawa buku gimana? Kalian ketemu dulu di kantor. Ya. Terus apa lagi kesepakatan kelasnya? Sudah itu aja. Kesepakatan kelas itu berfungsi untuk apa? Agar kita disiplin. Nah, gitu ya. Ya, kan? Kenapa? Terus. Ya, saya kenalin teman. Jangan berteriak. Terus kesepakatan kelas apa lagi yang akan kita sepakati hari ini? Ada lagi? Apa? Jika mulai di dalam kelas atau berkelar di dalam kelas, apa kesepakatannya? Apa? Gimana? Iya. Apa lagi? Gimana? Coba Tama, angkat tangan dulu. Iya, nggak apa, ayo. Kesepakatan kelas apa yang akan kita sepakati hari ini? Waktu kelas 4 di awal-awal kan ada kesepakatan kelas tuh. Iya. Dan itu disepakati bersama. Nah, sekarang aku tanya, kesepakatan kelas apa yang akan kita sepakati hari ini untuk pembelajaran kebijakannya? Iya. Tadi kan sudah kita sepakati, jika datang terlambat, kesepakatannya apa? Membaca Indonesia Raya dan menyanyi Indonesia Raya dan membaca Pancasila. Terus ketika tidak membawa buku, saling ke guru. Ada lagi tadi yang tidak membawa Asmaul Husna. Oh, kalau nggak bawa buku masih berdasar. Kalau makanya berbunyi, kalau tidak pakai kaos kaki maju ke depan. Oke, kita sepakati. Iya, coba dipakai. Nah, kesepakatan
from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them, till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Let's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. The good We put life. the good in the good in the good I life. said the good We put life. the bad in the past, now we alright. We alright. Yeah. Pour some Clico in a glass, have a toast to success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting on debts. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them, till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and Raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Let's only getting greater. Yeah. Straight up from nothing we go. Load up. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. Yeah. The proof is in the paper. You know. We put the good in the good in the good life. The good We put life. the good in the good in the good I life. said the good We put life. the bad in the past, now we alright. We alright. Damn right, from the bottom we rise so high, now we cut skylights. We building an empire, we owe it up to each other. Just look at us right now, destined, we so good right now. Legend, here's to you and I. Raise them yeah. to the sky. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. You put the bad in the past, now we alright. You know. We put the good in the good in the good life. The good We put life. the good in the good in the good I life. said the good We put life. the bad in the past, now we alright. We alright. The good life.
Jadi beliau dilakukan sementara oleh semua. Budaya positif yang diadakan di sekolah-sekolah itu merupakan nilai-nilai dan kewajiban serta kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid. Agar nantinya murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penyempurnaan dan tanggung jawab. Ada beberapa budaya positif yang ada di sekolah, misalnya bersifat sopan dan komunikasi kepada guru, guru asuh, atau keluarga pada saat pembelajaran. Itu merupakan suatu wujud untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu contohnya itu ketika mengantri di kantin sekolah. Yang ketiga melaksanakan kerja bakti rutin dengan membersihkan sekolah seperti yang dilaksanakan setiap hari Jumat ya, jadi dia jurnal bersih kepada semua siswa di sekolah dan tenaga pendidik yang ada di UMD SDN Semarang 1 dan 2. Karena dalam kebanyakan budaya sekolah di Indonesia, contohnya budaya sekolah yang sudah berjalan dengan baik adalah budaya siung, sapa, dan salam. Seperti yang diadakan di UPD Semarang 1 sudah terlaksana. Setiap ada murid datang, guru-guru sudah berinisiatif menyambut kedatangan murid. Tentunya budaya sekolah tersebut masih perlu dilaksanakan mengingat perannya yang dapat membuat sekolah menjadi lingkungan yang nyaman. Demikianlah sedikit sambutan dari saya. Lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk sesi yang kedua akan ada sesi pemaparan materi oleh penyanyi atau narasumber kita pada hari ini berkenaan dengan disseminasi budaya positif yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Diana Nurhayati Sarjana Pendidikan CGB Alumni 10 Kabupaten Bangkalan. Sebelum masuk ke tersebut, mari kita berikan kepada sendiri berdoa dan berdoa. Selesai. Akhirnya kita masuk ke acara pemaparan materi pada hari ini berkenaan dengan disseminasi budaya positif yang akan dipaparkan langsung oleh penyanyi atau narasumber kita kepada Ibu Diana Nurhayati Sarjana Pendidikan CGB Angkatan 10 Kabupaten Bangkalan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Ibu. Hari ini saya akan memaparkan disseminasi budaya positif selama 3 bulan CDP. Saya mendapatkan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif itu biasanya memang yang dilakukan di sekolah dan menimbulkan dampak positif. Nah, konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif ini ada 7. Yang pertama budaya paradigma belajar. Terus disiplin positif yang tadi dari kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga restitusi. Ada 7 konsep inti budaya positif yang akan saya paparkan pada hari ini. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru.
Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada banyak. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita ini terpenuhi dengan baik. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Mungkin ada yang tahu? Kebutuhan dasar manusia: sandang pangan, papan, itu yang paling penting. Ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu sekalian. Bertahan hidup. Jadi manusia itu butuh namanya bertahan hidup. Dan namanya bertahan hidup itu seperti apa? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Bu Vivi, bertahan hidup itu seperti apa contohnya? Menurut pandangannya Bu Vivi? Kita makan, benar. Ya, terima kasih Bu Vivi. Bertahan hidup itu makanan pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Dan manusia juga butuh kasih sayang dan rasa diterima dalam lingkungan, maupun lingkungan di rumah, di tempat kerja, dan di lingkungan masyarakat. Seperti apa coba
memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Ini yang membuat rasa bersalah. Dan yang ketiga adalah posisi teman. Ayo dong ikuti aturan yang ada di sekolah. Tolong Bapak Ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai membuat seperti ini lagi ya. Ini ketika kita menganggap sebagai teman. Dan yang keempat sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu tidak tidur ke operasi dan jangan ulang lagi. Dan yang terakhir adalah mengajar. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kalau kamu memperbaiki kesalahan? Yang diharapkan Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru bisa
pembelajaran pasti adanya keyakinan kelas. Nah, seperti apa sih pembentukan keyakinan kelas ini? Yang pertama itu bersifat abstrak. Jadi kadang anak-anak itu meminta hal yang di luar nalar. Jadi bagaimana guru meyakinkan mereka membuat keyakinan kelas yang awalnya abstrak menjadi berupa pernyataan yang universal, yang awalnya hanya untuk mereka sendiri individu. Peraturannya atau keyakinan kelasnya berupa pernyataan yang bisa dipakai dalam kelas. Dan yang ketiga, dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi keyakinan kelas yang awalnya abstrak tidak positif kita arahkan dibuat dalam pernyataan positif. Dan yang keempat, sedikit saja agar mudah
dengan dirinya sendiri. Menanyakan keyakinan kelas. Tadi kan sudah tentang keyakinan kelas untuk kelas masing-masing. Pasti memiliki prinsip dari Monroe bahwa dasarnya kita termotivasi secara industri. Hal apa yang akan kita tanyakan untuk pertanyaan yang ketiga ketika bernama kesalahan? Apa keyakinan kelas itu? Dan yang kedua, nilai apa yang telah disepakati bersama ketika dalam kelas? Dan yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini yang akan kita terapkan di dalam kelas. Namanya segitiga sedusi. Ini adalah contoh penerapan segitiga sedusi yang sudah saya jalankan di dalam kelas kita. Selamat pagi Sasa. Apa kamu sudah tahu kenapa ibu panggil kamu ke sini? Sasa tadi berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 15. Sedang berapa Sasa? Apa kamu sudah tadi berangkat ke sekolah? Kok apa terlambat? Anda boleh ibu panggil kamu sekali ini ya? Nah, kalau begini kan boleh membuat kita tidak baik. Manusia kan pasti pernah bersalah. Yang masuk ibu juga sih saya berapa? Ibu juga pernah ibu sama diri saya tapi ibu di sini bukan mencari siapa yang salah. Karena ibu mau membantu supaya Sasa boleh membaik atau tidak baik. Bagaimana supaya Sasa tidak pernah baik. Siapa yang saya pasti pernah berbuat salah. Termasuk ibu juga pernah berbuat salah. Kamu tidak pernah terlambat menghadiri suatu kegiatan ibu di sini bukan mencari siapa yang salah. Ibu mau membantu supaya Sasa berusaha membaik. Bagaimana supaya Sasa tidak terlambat lagi? Ya tahu kan? Ibu bukan maksudnya. Apa kenapa kamu lambat? Apa alasannya? Kamu tunggu kemarin. Tidurnya jam berapa malam? Jam 9 malam. Itu belajar apa ngapain? Ternyata yang di kampus udah jalan. Gak apa-apa mau menunggu kita ya, jadi saya ulang lagi untuk yang di saya kalau pun sudah tunggu. Selamat pagi Sasa. Apa kamu sudah tahu kenapa ibu panggil kamu ke sini? Sasa tadi berangkat ke sekolah jam berapa nak? Jam 7.15. Sekolah kita masuk jam berapa? Artinya Sasa ini berangkat ke sekolah kok terlambat? Terlambat ya? Nah, kalau begini perbuatan yang baik atau tidak baik? Perbuatan yang baik. Nah, setiap manusia kan pasti pernah berbuat salah. Termasuk ibu juga pernah berbuat salah. Nah, ibu juga pernah terlambat menghadiri suatu acara, tapi ibu di sini bukan mencari siapa yang salah, tapi ibu mau membantu supaya Sasa berupaya bagaimana supaya Sasa tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, apa sih punya alasan kenapa datang terlambat? Apa alasannya? Karena tidur kemarin. Tidurnya jam berapa nak? Jam 9 malam. Itu belajar apa ngapain? Belajar lukis sama lukis. Nah, kalau tidurnya
Itu ya Bu ya. Tadi kan saya sudah mengenal video tentang penanganan segitiga STDC. Menurut Bapak Ibu sekalian, di video mana yang menstabilkan identitas? Video yang mana? Ungkapan yang mana? Bagian yang mana? Mungkin Ibu Vivi apa dulu? Bagian ketika Budia menanyakan kesalahan kepada siapa? Ketika saya menanyakan, setiap manusia itu pasti membuat kesalahan. Yang kedua adalah melihat rasa bersalah. Tindakan yang salah. Tadi kan sudah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Mungkin Bu Yeni ya. Bagian yang mana? Yang Si anak yang boleh menjelaskan biasanya kenapa datang dalamnya. Betul sekali Bu Yeni, terima kasih Bu Yeni. Aku berbeda. Dan ini adalah 3 tahapan ketika kita menjalankan segitiga retribusi. Dan ini penutup. Mungkin ada yang mau membacakan penutupnya Bu Novi ya. Ya Bu Novi ke depan. Baca penutupnya Bu Novi. Untuk dalam penolakan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana pelajaran dirinya sebagai anak atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atau standar nasional pendidikan. Terima kasih Bu Novi. Demikian diseminasi pembelajaran saya dari modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum saya akhiri, sebelum dulu ya, sebentar biar tidak muak. Ya, kalau di dalam kelas, kita melakukan sedikit Bapak Ibu sekalian. Ya, biasanya tabur 1, yes, tabur 2, tabur 3, tabur 4, tabur 5. Nah, kata guru adalah guru yang bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Hayati Sarjana Pendidikan selaku pembawa atau narasumber pada hari ini. Selanjutnya, terima kasih saya sampaikan, saya selaku pembawa acara pada hari ini berkenaan dengan diseminasi budaya positif. Mengaturkan banyak terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata ataupun perbuatan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Arsela Sandriani
dan telah didiskusikan bersama, ini dapat mempermudah saya berada di dalam kelas. Terima kasih Bu Ria. Wassalamualaikum